harus dibikin lentur. Nah, tadi Anda mengatakan saya kutip dari Pram aja, bahwa dia tidak bicara soal humanisme kerakyatan atau humanisme neolib atau enggak ada humanisme dalam arti jangan dicampur adukan dengan tingkat berkemanusiaan. Humanisme adalah kepercayaan pada manusia yang besar, dan manusia itu apa? Memang abstrak. Nah, ini problem dari humanisme, juga humanisme yang dibawakan oleh Pram, bahwa mengabstraksi manusia menjadi suatu makhluk metafisik yang seolah tanpa kelemahan, seolah tidak ada konteks. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Pram humanisme kerakyatan, saya tidak menemukan itu di dalam tulisan Pram di sini. Anda begitu karena Pram lekra atau jadi kerakyatan, tapi kan itu tidak cocok. Kalau lekra harus kerakyatan, begitu enggak? Kita baca teksnya aja. Jadi kita jangan berbicara orangnya kayak apa. Teksnya bicara dengan. Teksnya mengatakan bahwa dia bicara humanisme manusia yang ulung sekali. Dia mengambilnya bukan dari Marx, dari Teilhard de Chardin. Bukan seorang Marx, orang Katolik, orang pastor Katolik. Ya, jadi apakah itu kerakyatan tidak? Menurut saya tidak penting. Yang jelas dia tidak menggunakan itu bahwa acuannya adalah Renaissance, Aufklärung, Teilhard de Chardin. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa humanisme yang mana jadi diberi kesempatan. Humanisme bukan partai politik loh. Ya, ini humanisme X, humanisme SBY, humanisme YK, humanisme Mega Pro. Ya, humanisme aja. Tadi kutip dari Budi Hardiman bahwa meletakkan manusia di pusat sosial problem. Maaf kalau saya agak melucu, tapi saya kira sudah saatnya melucu ya. Yang lain? Ya, saya ada berapa ya? Mungkin sebentar. Oh ya, yang mana? Oh, Stalin ini bukan bekas pendeta. Bukan. Stalin adalah sekolah seminari, belum jadi pastor. Belum. Saya kenal. Dia temannya Romawi. Belum. Itu irrelevan juga bahwa dia anggota sekolah di pastor Romawi. Kita nggak tahu waktu sekolah itu dia sudah percaya Marxisme atau tidak tahu. Jadi tidak relevan. Tapi bahwa Stalin percaya pada masyarakat yang sempurna dan karena itu menghalalkan banyak hal yang tidak dilakukan, itu terjadi. Pelan 5 tahun yang gemuruh yang digambarkan oleh dalam cerita Ehrenberg dengan bagus, sebenarnya banyak korbannya yang kemudian terbukti setelah dia meninggal, banyak diungkapkan. Waktu dia ditanya tadi itu bahwa nanti kalau meninggal gimana percaya pada Tuhan, Tuhan Yesus, kawannya bertanya Tuhan Yesus gitu ya. Dia bilang kalau memang ada nanti saya rugi dong kalau nggak menerimanya gitu. Nah, saya pernah tanya pada seorang pastor guru filsafat saya, kamu percaya pada surga? Dia bilang begini, percaya dong, kalau nggak saya rugi. Saya kira dalam tidak, bukan karena dia rugi selangkah kawin, tapi kalau manusia diciptakan Tuhan itu untuk sesuatu yang lebih baik. Dan kalau tidak bisa lebih baik, ya rugi. Itu maksudnya. Mungkin saya kan nafsirkan, saya kan murid dari Nasir. Baik, pertanyaan. Oh ya, singkat saja. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan ekologi. Sebenarnya posisi humanisme dalam krisis ekologi saat ini, karena kebetulan saya juga pekerja konservasi alam, ketika di lapangan itu kadang-kadang mengalami suatu dilema. Apakah yang kita perjuangkan itu katakanlah koherensi ekologis di hutan, di laut, atau sebenarnya masyarakat di sekitarnya? Karena dalam hal ini kita di NGO pun juga kadang-kadang konfrontasi dengan NGO. Ada ya manusia dulu dong, ekologi dulu. Jadi saya minta pendapat Pak Gun mengenai persoalan ini. Terima kasih. Ya, memang salah satu kritik dari humanisme dari mereka yang menghargai lingkungan. Heidegger itu mengatakan bahwa manusia itu dalam melihat alam jangan merangkum dan menguasai, atau membiarkan. Dia mengatakan bukan gestalt, memframe, tapi melepas, Gelassenheit, melepas. Dan itu dia tunjukkan dalam puisi. Puisi tidak menguasai
alam, fungsi adalah merayakan alam. Dan kalau teknologi menaklukkan alam, pembangunan kota menaklukkan alam, demikian. Maka Heidegger sangat punya gemar dalam kalangan lingkungan. Masalahnya memang kalau di lapangan, mana yang harus didulukan manusia atau lingkungan, maka sebenarnya kalau saya cenderung bahwa manusia tidak berdiri sendiri. Kalau kita terlalu banyak prihatinkan manusia tentang lingkungan yang tidak, dia suatu ketika nanti. Dan itu yang terjadi ya. Kalau kita, apalagi kalau persoalannya adalah sangat diametral bertentangan, seperti kalau kita ke Ancol, atau di sana, itu ya tidak ada pilihan. Lingkungan menurut saya diusir aja. Temponya Mas Gunawan. Mengenai, saya bukan di tempo lagi. Saya baca di kolumnit yang belakang itu. Kolumnit ya. Jadi dibicarakan tentang humanisme dari Itali, humanisme dari Marx, dan di Indonesia from menurut Mas Gun ya. Bagaimana sebenarnya untuk kita ini yang sekarang ada dalam suasana yang mau maju, yang konkretnya itu yang bagaimana? Jadi jangan ngomong sini, sampai saya sendiri juga bingung. Humanisme yang mana yang harus sebaiknya untuk kita pakai, kita terapkan dan sekian. Terima kasih. Ya Pak Dimurno, saya disuruh di sini untuk ceramah soal humanisme, bukan membimbing partai atau operasi pembangunan. Jadi saya nggak bisa beri setuju, karena tugas saya adalah merangsang kita berpikir tentang manusia. Kadang-kadang kita perlu berpikir, tidak hanya berpraktek. Kadang-kadang kita perlu untuk merenungkan kembali apa sih yang kita percaya. Apakah betul begitu? Apakah betul manusia lebih penting dari lingkungan atau lingkungan lebih penting dari manusia? Jadi kalau ditanya apa operasionalnya tadi saya nggak tahu, belum. Tapi kalau saya di luar ada kebakaran, saya berhenti ngomong. Di sini saya akan kebakaran. Tapi saat ini ada baiknya kita punya saat-saat untuk merenung, untuk berbicara yang abstrak, yang tidak jelas gunanya, supaya kita jangan terpukau oleh tindakan dengan itu. Saya kutip mau judul aja. Praktek, teori, praktek, teori. Jadi jangan hanya praktek aja, jangan hanya teori aja. Maksudnya setiap kali kita melangkah, baiknya kita merenung. Betul nggak? Merenung itu tidak ada gunanya. Filsafat tidak ada gunanya. Puisi tidak ada gunanya. Tapi banyak hal-hal yang tidak ada gunanya menyenangkan. Kenapa enggak? Seperti angok tidak ada gunanya. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih, nama saya Sogi. Saya mau nanya Pak. Saya pernah baca cerita, jadi begini, astronot Rusia itu berhasil ke luar angkasa, lalu udah pulang lagi ke bumi. Lalu ditanya sama Paulus, kamu lihat Tuhan dari sana? Dia diam aja. Terus Paulus itu, saya yakin kamu lihat, tapi karena kamu komunis, jadi kamu diam aja. Itu kenapa sampai ideologi itu mengalahkan keyakinan kita akan Tuhan gitu ya? Terus sampai apakah pertanyaan saya begitu tadi, kenapa ideologi bisa mengalahkan keyakinan kita, dan ideologi itu saklek mutlak terus begini, dan apakah akan terus ada pertentangan seperti ini sampai yaumul akhir? Dan apa ya? Ya gitu aja. Bagaimana pemikiran Pak Gunawan? Apakah ini kan terus bertentangan sampai akhir atau ada batasnya, dan apa solusi terbaiknya? Ya, saya kira saya nggak tahu solusinya. Saya bukan Paus. Tapi menurut saya Paus menanyakan pertanyaan yang salah. Kasihan dia. Karena kalau dia mengatakan apa di sana ada Tuhan, Tuhan kan nggak di sana. Saya bilang Tuhan tidak bertempat. Begitu kita bilang Tuhan bertempat, dia bukan lagi Tuhan. Jadi kalau di mana itu pertanyaan yang salah. Tentu saja orang astronot Rusia lebih pintar dari dia. What a silly question, kalau bahasa Inggris, tapi yang bahasa Rusia.
Nah, saya tidak tahu